Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anggun Lestari Surya Mizon, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dalam materi domisili dan catatan sipil. Nah, sekarang kita mau melihat apa itu domisili dan catatan sipil sampai ke arti pentingnya. Itu akan ada dalam materi ini. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu yaitu pengertian tentang domisili. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya domisili itu artinya adalah tempat tinggal. Ya, ada orang yang mengatakan domisili itu adalah tempat kediaman seseorang. Jadi sedangkan menurut ahli yaitu Sri Sudewi Mahsun Sofyan, ya, di mana mengatakan bahwasanya domisili itu adalah di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal dan melakukan hak-haknya serta memenuhi kewajibannya meskipun dalam kenyataannya dia tidak berada di situ. Nah, jadi domisili itu dalam artian bukan hanya sekedar tempat tinggal saja, tetapi juga tempat di mana seseorang dianggap hadir dalam melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya. Nah, kemudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tempat kediaman itu seringkali adalah rumahnya, kadang-kadang kotanya, ya. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu yang melakukan tempat tinggal atau bisa dikatakan sebagai tempat tinggal atau di mana dia melakukan kegiatannya sehari-hari dan melakukan hak-hak serta kewajibannya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan domisili. Kemudian di situ dikatakan bahwasanya domisili adalah juga tempat kediaman hukum. Nah, maksudnya apa? Tempat kediaman hukum adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir, di mana yang berhubungan dengan hal-hal dia melakukan hak-haknya serta kewajiban-kewajibannya, meskipun dia tidak berada di tempat itu untuk tinggal. Nah, jadi domisili itu tidak selalu harus kita tinggal di situ, tapi bisa di tempat lain di mana kita melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Nah, itu dia yang maksud dengan tempat kediaman hukum. Nah, kemudian kita masuk kepada macam-macam domisili. Ya, di sini macam-macam domisili itu ada dua bagian, di mana macam-macam domisili menurut sistem hukum Eropah kontinental dan macam-macam domisili menurut sistem Anglo-Saxon. Nah, itu dia ya. Yang pertama, menurut sistem Eropa kontinental, macam-macam domisili yang pertama adalah tempat tinggal sesungguhnya atau domisili yang terikat, yaitu yang bertalian dengan hak-hak di mana dia melakukan wewenang seumumnya saja. Nah, tempat tinggal yang sesungguhnya di sini juga dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tempat tinggal secara sukarela atau bebas, di mana dia tidak terikat dan tidak tergantung dengan hubungannya dengan orang lain. Sedangkan yang kedua adalah tempat tinggal yang wajib atau tidak bebas, yaitu yang menentukan di mana seseorang itu ada hubungan dengan orang lain. Contohnya tempat tinggal bersama, keluarga besar, tempat tinggal anak dengan orang tua, suami dengan istri. Nah, itu adalah tempat tinggal yang sesungguhnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tempat tinggal yang dipilih. Menurut sistem Eropa kontinental tadi ada tempat tinggal yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum saja. Ya, jadi dia memilih domisilinya di mana dia mengadakan perbuatan hukum saja, sehingga tempat tinggal yang dipilih tersebut memudahkan pihak lain atau orang lain untuk bertemu dengan dia atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan orang tersebut. Nah, itu dia yang maksud dengan tempat tinggal yang dipilih atau domisili pilihan. Nah, tempat tinggal yang dipilih ini juga terbagi dua. Yang pertama ada tempat kediaman yang dipilih atas dasar undang-undang. Yang kedua ada tempat kediaman yang dipilih secara bebas. Nah, itu menurut para ahli yaitu Sri Sudewi.
Ya, di mana tempat kediaman yang dipilih atas dasar undang-undang ini adalah misalnya dalam hukum acara yang menentukan di mana waktu eksekusi dari vonis tersebut. Kemudian tempat kediaman yang dipilih secara bebas adalah dalam melakukan pembayaran untuk memilih kantor notaris, itu contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah macam-macam domisili menurut sistem hukum Anglo-Saxon, ya. Ada 3. Yang pertama itu adalah domisili of origin, domisili of dependence, dan domisili of choice. Nah, sekarang mari kita tilik apa itu yang dimaksud dengan domisili of dependence, domisili of origin, dan domisili of choice. Yang pertama adalah domisili of origin, yaitu tempat tinggal seseorang yang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah. Jadi dia ikut di mana ayahnya yang sah itu dilahirkan dan dia berdomisili di sana. Itu disebut dengan domisili of origin. Kemudian domisili of dependence, yaitu tempat tinggal yang ditentukan oleh domisili dari ayah bagi anak yang tidak sah, ya, dan bagi seorang istri ditentukan oleh domisili suaminya. Itu dimaksud dengan domisili of dependence. Kemudian ada domisili of choice, yaitu tempat tinggal yang sudah ditentukan atau dipilihkan dipilihkan untuk seseorang atau dia memilih sendiri ketika dia sudah dewasa. Nah, itu dia. Jadi ada 3 macam domisili menurut sistem Anglo-Saxon atau common law itu. Nah, kemudian Subekti juga menyebutkan bahwasanya domisili itu juga disebut sebagai rumah kematian atau domisili penghabisan, yaitu di rumah di mana seseorang meninggal dunia. Nah, apa pentingnya rumah kematian ini? Apakah perlu kita buktikan? Apakah perlu kita sahkan? Jadi tujuan adanya domisili penghabisan dan rumah kematian ini adalah yang pertama untuk menentukan hukum waris yang harus diterapkan. Yang kedua untuk menentukan kewenangan mengadili jika terjadi gugatan. Jadi kalau misalnya menentukan hukuman waris mana yang harus ditetapkan, misalnya seperti dia meninggal di kampung halamannya, contoh saja kalau di Sumatera Barat itu tanah kelahirannya dia mempunyai tanah harta pusaka di situ, kemudian dia meninggal di situ. Nah, itu untuk menentukan hukum warisnya harus diterapkan berdasarkan hukum adat Minangkabau. Kemudian untuk menentukan kewenangan mengadili jika ada gugatan, sementara kita mengetahui kewenangan pengadilan itu ada 2 ya, ada gugatan ada kewenangan absolut dan ada kewenangan dan ada juga kewenangan relatif. Nah, jadi untuk menentukan kewenangan mengadili jika terdapat gugatan saat seorang tersebut meninggal dunia. Nah, kemudian apa arti penting dari domisili ini? Yang pertama adalah untuk menentukan suatu tempat di mana berbagai perbuatan hukum harus dilakukan. Misalnya dalam mengajukan gugatan seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui dengan siapakah seseorang itu melakukan hubungan hukum, ya. Kemudian apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu juga ditentukan oleh domisili. Kemudian pentingnya kita memiliki domisili juga untuk membatasi kewenangan berhak seseorang. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang catatan sipil. Saya yakin saudara-saudari sudah tahu apa yang dimaksud dengan catatan sipil, kemudian sudah punya akta dari yang dikeluarkan oleh catatan sipil, tapi mungkin secara teorinya belum terlalu memahami atau belum terlalu mengerti. Nah, sekarang kita lihat catatan sipil itu apa. Catatan sipil itu menurut bahasa Belandanya ya, atau disebut juga dengan Burgerlijkstand, ya, yang dikenal diatur di dalam bab 2
buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Catatan sipil ini adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, serta memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwa yang terjadi itu berupa peristiwa kelahiran, peristiwa perkawinan, pengakuan dan pengangkatan anak, dan juga peristiwa kematian. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Nah, saya yakin nih saudara-saudari punya ini, ya, yaitu akta kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil, ya, Dinas Kependudukan dan Kepegawaian. Nah, catatan sipil, akta kelahiran ini, ya, yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tentu saja pejabat yang berwenangnya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan adanya kelahiran seseorang. Nah, manfaatnya adalah untuk memudahkan pembuktian dalam hal pengurusan warisan. Kemudian adalah sebagai syarat untuk diterima di lembaga pendidikan mulai dari SD atau PAUD, sekarang sudah ada akta kelahiran, sampai ke perguruan tinggi. Nah, akta kelahiran ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah akta kelahiran umum dan akta kelahiran istimewa. Akta kelahiran umum yaitu akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran dan disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, ya, yaitu 60 hari kerja. Sedangkan angka kelahiran istimewa yaitu akta kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan setelah melewati batas waktu laporan. Nah, satu lagi ada, ternyata 3, saya lupa tadi. Yaitu yang ketiga adalah akta kelahiran luar biasa, yaitu akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil pada zaman revolusi. Nah, memang sekarang itu ada dua, yaitu akta kelahiran umum dan ada akta kelahiran luar biasa. Nah, adapun akta kelahiran ini untuk mengurusnya itu ada syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah surat keterangan kelahiran. Ya, jika saudara lahirnya di bidan, ya keterangan dari bidan. Kemudian dari rumah sakit, yaitu keterangan dari dokter, atau lahirnya di perjalanan, kalau laut, nahoda, sedangkan di pesawat terbang, pilot pesawat terbang. Kemudian yang kedua harus ada surat pengantar dari lurah atau kepala desa. Dan yang ketiga ada surat nikah orang tua atau akta perkawinan kedua orang tua. Kemudian ada surat bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing yang telah menjadi warga negara Indonesia dan berganti nama. Kemudian harus ada kartu keluarga. Dan bagi warga negara asing harus melampirkan dokumen-dokumen asing. Kemudian harus ada saksi, 2 orang saksi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Di mana saksi tersebut harus sudah dewasa, yaitu harus berumur 21 tahun ke atas. Kemudian harus sehat jasmani dan rohani, tidak buta huruf, dan berdomisili di kantor catatan sipil yang bersangkutan. Nah, itu tadi akta yang pertama. Akta yang kedua ini, ya, ini adalah akta perkawinan. Ya, akta perkawinan juga dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Tentunya akta perkawinan bagi orang yang di luar Muslim. Nah, akta perkawinan yaitu suatu akta yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ya, kalau orang Muslim, akta yang mengeluarkan akta perkawinannya itu adalah KUA, ya, atau Kantor Urusan Agama. Nah, sedangkan bagi non-Muslim itu dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Nah, dalam akta perkawinan tersebut berisikan hari, tanggal, tahun, dan jam pelaksanaan perkawinan. Kemudian ada nama pasangan calon suami dan calon istri,
kemudian umur, agama, pekerjaan, dan lain-lainnya seperti yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 74, yaitu Undang-Undang tentang perkawinan. Nah, yang ketiga adalah akta perceraian. Akta perceraian juga dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, ya, di mana akta perceraian ini adalah akta yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh kantor catatan sipil setelah adanya putusan dari pengadilan, ya, di mana pejabat yang berwenang tersebut, pengadilan yang di pengadilan tersebut yang berwenang memberikan putusan atau catatan tersebut adalah panitera pengadilan agama atas nama ketua pengadilan agama bagi yang beragama muslim, sedangkan kantor catatan sipil bagi yang non muslim, yaitu dengan adanya penetapan perceraian dari pengadilan negeri. Nah, itu dia akta perceraian. Di mana akta perceraian ini adalah tanda bukti yang berisi tentang keterangan, pengakuan, dan keputusan peristiwa perceraian terhadap suami dan istri yang disaksikan oleh pejabat resmi pencatatan sipil. Nah, kegunaan dari surat cerai atau akta cerai ini adalah untuk sebagai alat bukti yang sah bahwa yang bersangkutan, ya, jadi mantan suami dan mantan istri itu telah melangsungkan perceraian, ya, sebagai suatu syarat untuk melakukan suatu pernikahan lagi dan untuk mengurus hak-hak yang timbul sebagai akibat dari adanya perceraian tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada akta pengangkatan anak, ya, atau akta pengesahan anak, di mana suatu akta ini adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin. Ya, jadi maksudnya anak luar kawin itu adalah anak di luar perkawinan yang sah. Nah, di mana konsekuensi logisnya dari adanya akta tersebut, maka akan menimbulkan hubungan hukum antara anak yang diakui dengan ayah atau ibu yang mengakuinya. Nah, itu jadi agar ada hubungan hukumnya. Nah, yang terakhir itu ada akta kematian. Ya, akta kematian itu juga harus dikeluarkan, kita urus juga kepada kantor catatan sipil. Dan kenapa harus diurus, toh orangnya juga sudah tidak ada? Apa sih pentingnya diurus akta kematian itu? Yang pertama adalah sebagai alat bukti yang sah juga. Ya, sebagai alat bukti yang sah agar nanti apabila terjadi kesalahan-kesalahan atau pemalsuan-pemalsuan atau penyalahgunaan nama dan lain-lain sebagainya itu dibuktikan dengan adanya akta kematian. Jadi akta kematian itu adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, ya, atau kantor catatan sipil yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Ya, akta kematian itu juga dibagi menjadi dua, yaitu akta umum dan akta khusus, di mana akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, di mana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja bagi warga negara Indonesia asli. Nah, jadi kalau belum lewat 10 hari kerja, maka akta kematian itu dinamakan akta kematian umum pengurusannya. Kemudian, bagi orang Eropa itu hanya 3 hari kerja. Nah, syarat untuk mendapatkan akta kematian tersebut adalah yang pertama harus ada surat keterangan kematian terlebih dahulu dari lurah atau kepala desa atau dari rumah sakit. Dan yang kedua harus ada akta perkawinan dan akta kelahiran anak-anaknya apabila sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Nah, yang kedua adalah akta kematian khusus, yaitu suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, di mana laporan kematian telah melewati waktu 10 hari. Jadi syarat-syaratnya adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri di wilayah hukum di mana tempat terjadinya kematian. Kemudian untuk mendapatkan akta kematian khusus ini, maka pemohon harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah surat kematian juga dari lurah, kepala desa atau rumah sakit. Kemudian juga sama dengan akta kematian umum, yaitu adanya akta perkawinan dan akta kelahiran anak apabila anak sudah menikah dan memiliki anak.
dan harus ada 2 orang saksi yang betul-betul mengetahui peristiwa kematian tersebut. Nah, manfaat dari akta kematian ini adalah untuk menetapkan wali bagi anak yang belum berusia 18 tahun. Kemudian untuk menetapkan ahli waris, kemudian untuk menetapkan waktu tunggu bagi janda yang akan menikah, dan bagi pemerintah adalah dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemakaman dan kesehatan. Kemudian manfaat akta kematian berikutnya juga sebagai tanda bukti bagi seseorang atau keluarganya yang menyatakan bahwa dia sudah meninggal dunia. Nah, manfaat akta catatan sipil ini ada 2, ada bagi pribadi dan ada bagi pemerintahan. Manfaat bagi pribadi sendiri, catatan sipil ini adalah untuk menentukan status hukum seseorang, kemudian merupakan alat bukti yang paling kuat di muka hukum dan di hadapan hakim, kemudian memberikan kepastian tentang suatu peristiwa itu sendiri. Sedangkan manfaatnya bagi pemerintah adalah untuk meningkatkan tertib administrasi bagi kependudukan, kemudian merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan, dan pengawasan serta pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia. Nah, sehingga itu juga merupakan pengawasan bagi pemerintah. Nah, di samping kedua manfaat itu, akta catatan sipil ini juga diakui sah dalam pergaulan internasional. Jadi kalau misalnya ada kita pergi saudara di luar negeri atau akan mengadakan perkawinan dengan orang luar negeri atau ada warisan di luar negeri, untuk mengurus semua itu, maka akta yang diterbitkan oleh catatan sipil ini, yaitu akta kematian ini, berlaku dalam pergaulan internasional secara sah. Nah, itu dia. Itu yang dapat saya sampaikan tentang materi catatan sipil dan akta domisili. Nah, itu sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian.